Ikhwanul Muslimin ada cabangnya di Indonesia, banyak orang IM di Indonesia itu banyak ya, bahkan bikin partai pula kan. Terus Hizbut Tahrir kan juga ada cabangnya di Indonesia, Al-Qaeda ada di Indonesia, ISIS ada di Indonesia. Jadi kita dalam rangka menjaga negara kita, nah itu penting pemahaman geopolitik, penting memahami siapa sih sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini ada ulasan dari salah seorang pengamat Timur Tengah yang kemudian menyampaikan kepada kita semua sebuah proyeksi masa depan tentang kondisi dan situasi yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan bangsa ini. Dan menurut saya ini hal yang penting untuk kemudian kita sebarluaskan, kita edukasikan kepada publik Indonesia biar paham akan situasi dan kondisi yang bisa menjadi ancaman-ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Untuk itu kita akan coba menyimak dulu apa pesan yang disampaikan oleh pengamat Timur Tengah ini untuk Indonesia. Mari kita simak sama-sama. Ikhwanul Muslimin ada cabangnya di Indonesia, banyak orang IM di Indonesia itu banyak ya, bahkan bikin partai pula kan. Terus Hizbut Tahrir kan juga ada cabangnya di Indonesia, Al-Qaeda ada di Indonesia, ISIS ada di Indonesia. Jadi kita dalam rangka menjaga negara kita, nah itu penting pemahaman geopolitik, penting memahami siapa sih sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan, sehingga tidak tidak bisa ya, atau kita bisa menolak ketika ada pihak-pihak asing yang ingin memanfaatkan kita untuk menghancurkan negara kita sendiri. Yang perlu digarisbawahi di sini ada kesamaan pola antara Libya dan Suriah, yaitu ada pemberontakan berkedok jihad melawan pemerintah yang sah dan pelakunya sama. Pelakunya itu lagi, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin gitu ya, Hizbut Tahrir, dan mulai 2013 muncul kelompok baru yang disebut ISIS. Mereka ini dimanfaatkan oleh Barat untuk melaksanakan proyek-proyek Barat gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang inginkan Assad tumbang, Gaddafi tumbang gitu? Ya Barat sebenarnya. Kenapa? Karena dua pemimpin ini merugikan kepentingan Barat. Itu tadi adalah Ibu Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah. Hal yang sama sebenarnya sudah sangat sering disampaikan oleh pengamat-pengamat Islam, pengamat-pengamat politik Timur Tengah yang lain. Ya seperti misalnya Kiai Said Akil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU, pernah menyampaikan hal yang sama. Kemudian Zuhairi Misrawi, Islah Bahrawi, Gus Najih. Ya, saya kira ini sebuah ulasan yang cukup penting bagi kita semua, publik Indonesia dan bahkan para penentu kebijakan di pusat hingga sampai ke daerah-daerah, bahwa pesan yang disampaikan oleh pengamat ini menurut kita bukanlah sesuatu yang sebenarnya baru, tetapi ini adalah sebuah penegasan karena banyak pengamat-pengamat juga yang sering memberikan pengamatan mereka akan situasi dan kondisi perpolitikan kita dan kaitannya dengan keterlibatan pihak-pihak asing. Dan ini memang menjadi hal yang sangat menarik bagi kita. Di saat yang sama memang bahwa Indonesia ini menjadi incaran daripada negara-negara Barat, selain karena sumber daya alamnya yang begitu melimpah ruah, ini menjadi sebuah target-target bagi Barat untuk kemudian bagaimana bisa mengendalikan Indonesia. Dan mereka itu akan selalu memanfaatkan orang-orang dalam sendiri untuk kemudian bagaimana menjaga ketika kepentingan-kepentingan negara-negara Barat ini kemudian tidak diakomodir oleh pemerintah Indonesia. Apa yang terjadi pada Libya sebagaimana diungkap oleh pengamat tadi, kemudian Mesir
dan beberapa negara di Afrika itu memang merupakan desain daripada Barat dengan memanfaatkan ya kelompok-kelompok yang secara ideologi itu memang berbaju agama, dan ideologi mereka ini itu bertentangan ya dengan konsep negara yang sudah menjadi ya harga mati bagi konsep negara kita. Apa yang mereka sebut tadi sebagai organisasi yang memang selama ini terkadang mengambil oposisi dalam pemerintahan di berbagai negara seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda ya, dan yang terakhir adalah ISIS. Menurutnya bahwa mereka itu sebenarnya punya jaringan-jaringan yang secara ideologi itu kemudian berkorelasi ya, bahwa Ikhwanul Muslimin ya ini juga ada pengikutnya. Demikian pula Hizbut Tahrir ya. Kalau Hizbut Tahrir ya memang kemarin ya beberapa tahun yang lalu Hizbut Tahrir Indonesia itu memang secara resmi menjadi organisasi yang paling getol untuk kemudian melakukan ya kampanye-kampanye akan ideologi sistem politik ya negara yang mereka usung, yakni ya bagaimana mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan. Dan Hizbut Tahrir Indonesia ini kan juga itu sebenarnya memiliki keterkaitan dengan Hizbut Tahrir yang ada di dunia ya, baik dari segi ideologi, pemikiran, dan mazhab beragamanya, dan hingga kemudian pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah karena telah ya nampak ya tanda-tanda akan gerakan-gerakan ini memang itu bisa membahayakan bagi masa depan bangsa, karena konsep sistem politik yang dia usung itu bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pengamat ini ya betul-betul mencerahkan bagi kita semua, bagi publik Indonesia ya, sehingga kita bisa sadar ya akan seperti apa peran yang harus kita ambil para tokoh ya di negara ini ya, khususnya tokoh-tokoh agama, karena selama ini gerakan-gerakan yang banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok asing itu tidak lepas daripada kelompok-kelompok yang memiliki ideologi gerakan agama ya, sehingga butuh ya para ulama-ulama kita, dai-dai kita juga harus mencerahkan publik dan juga tentu mencerahkan para penentu kebijakan di pusat, agar kemudian segala hal yang bisa berpotensi membahayakan eksistensi negara Indonesia, bisa memecah persatuan dan kesatuan itu bisa diantisipasi. Saya kira ya video ini penting untuk kita sebar, dan kita menunggu apa sih respon dan tanggapan netizen ya setelah melihat video ini. Kita tunggu komentarnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.